positif, bukan nggak semua negatif lah. Hal-hal yang positif kayak pemain kayak Pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana, memilih berhenti membahas kiprah Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, setelah mendapatkan ancaman dari akun yang membocorkan data pribadi pengamat sepak bola tanah air lain, Tommy Welly, yakni. Dengan video ini, gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Towel, sapaan akrab Tommy Welly. Jadi akun ini nggak main-main. Maka dari itu, gue memutuskan untuk berhenti membahas Shin Tae-yong. Jika tak Coach Justin, di sini nampaknya susah untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Shin Tae-yong di akun manapun. Timnas Indonesia tetap gue bahas, preview, review, dan liga lain. Hanya saja gue nggak bahas Shin Tae-yong, dilanjut mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini, karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue, dan ini pertarungan yang nggak bisa gue menang. Maka dari itu, GW pilih berhenti dan mundur, ditegas pria berusia 57 tahun ini. 1. Berbalik 180 derajat. Coach Justin awalnya dikenal sebagai pengamat yang mendukung apapun pencapaian Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ia bahkan pernah menyebut lolos Piala Asia lebih tinggi levelnya ketimbang berkali-kali juara Piala AFF. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, pria berkacamata ini seakan berpindah haluan. Ia mengkritik habis-habisan Shin Tae-yong, terutama soal strategi 3-4-3 yang digunakan pelatih asal Korea Selatan tersebut. 2. Coach Justin sempat minta PSSI ganti Shin Tae-yong. Tak sampai di situ, Coach Justin juga meminta kepada PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dinilai Coach Justin tak cukup oke untuk mengangkat level timnas Indonesia di ajang 4 tahunan tersebut. Dengan rotasi yang begini, gue nggak yakin dia, Shin Tae-yong, orang yang tepat. Kalau sudah biasa bermain di Piala Dunia, level kita harus ke sana. Apakah dia sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana? Menurut gue kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti ST. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, kata Coach Justin. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia masih berlaku hingga 2027. Ia ditargetkan membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Situasi yang terjadi antara Coach Justin dan Shin Tae-yong menunjukkan dinamika yang kompleks dalam dunia sepak bola Indonesia, terutama terkait dengan hubungan antara pengamat sepak bola, pelatih, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PSSI. Ada beberapa poin yang bisa diambil dari kejadian ini. 1. Dinamika pendapat publik. Pengamat sepak bola memiliki peran penting dalam memberikan penilaian terhadap kinerja timnas dan pelatih, karena mereka sering menjadi suara yang mewakili pendapat publik. Namun, dalam hal ini, perbedaan pendapat yang tajam antara Coach Justin dan Shin Tae-yong menunjukkan bahwa kritik terhadap pelatih bisa memicu reaksi keras, baik dari pihak yang mendukung pelatih maupun dari pihak yang merasa terancam oleh kritik tersebut. 2. Ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Ancaman yang diterima oleh Coach Justin dan kebocoran data pribadi Tommy Welly mencerminkan masalah serius terkait kebebasan berpendapat di Indonesia, khususnya dalam ranah sepak bola. Ancaman semacam ini jelas menciptakan ketakutan dan dapat merusak ekosistem diskusi yang sehat di dunia olahraga. Keputusan Coach Justin untuk mundur bisa dimaklumi jika itu bertujuan melindungi keluarganya. Namun ini juga menunjukkan bahwa diskusi yang konstruktif dan objektif bisa terhambat oleh tekanan semacam ini. 3. Pentingnya evaluasi kinerja pelatih. Kritik yang diberikan Coach Justin terhadap Shin Tae-yong, terutama mengenai penggunaan strategi 3-4-3 dan rotasi pemain, merupakan bagian dari evaluasi yang seharusnya diterima oleh seorang pelatih profesional. Pelatih, termasuk Shin Tae-yong, perlu terbuka terhadap kritik yang membangun, karena itu bisa menjadi masukan berharga untuk perbaikan tim. Meskipun kontrak panjang Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia masih ada, jika hasilnya tidak sesuai harapan, maka pembicaraan tentang masa depan pelatih tetap sah dilakukan. 4. Pengaruh sosial media terhadap dunia sepak bola. Kebocoran data pribadi yang terjadi di sini mengingatkan kita akan dampak besar sosial media dalam dunia sepak bola. Di satu sisi, sosial media memfasilitasi interaksi antara pengamat, pemain, pelatih, dan supporter. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi siapa saja yang mengungkapkan pendapat, terutama jika pendapat tersebut tidak disukai oleh pihak tertentu.
Secara keseluruhan, situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebebasan berpendapat dan tekanan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak yang berkuasa, seperti pelatih dan pengurus sepak bola. Idealnya, perbedaan pendapat harus dihadapi dengan cara yang lebih konstruktif dan menghormati kebebasan berekspresi, bukan dengan ancaman atau pembalasan yang bisa merugikan semua pihak. Dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan seperti ini, penting untuk diingat bahwa setiap pendapat yang disuarakan, terutama yang bertujuan untuk perbaikan, adalah bagian dari proses menuju kemajuan. Meskipun terkadang kita menghadapi rintangan, baik berupa ancaman, kritik tajam, atau ketidaksetujuan, kita harus tetap teguh pada prinsip dan keyakinan kita. Berani untuk bersikap tepat. Setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya, asalkan disampaikan dengan cara yang konstruktif dan bertanggung jawab. Jangan biarkan ketakutan atau ancaman menghentikan kita dari berbuat yang benar, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk kemajuan yang lebih besar, seperti perkembangan sepak bola Indonesia. Fokus pada tujuan. Ketika menghadapi hambatan, tetap fokus pada tujuan utama. Seperti dalam dunia sepak bola, meskipun ada perbedaan pandangan, tujuan yang lebih besar adalah mencapai kesuksesan bersama. Teruslah berusaha untuk memperbaiki diri dan berkontribusi pada lingkungan sekitar, tanpa menyerah pada halangan yang datang. Kekuatan dalam keputusan yang bijak. Kadang, keputusan untuk mundur atau tidak melanjutkan perdebatan adalah keputusan yang bijaksana demi menjaga kedamaian dan keamanan. Namun, selalu pastikan keputusan tersebut diambil dengan penuh pertimbangan, demi masa depan yang lebih baik. Teruslah berjuang untuk apa yang kamu percayai, tetap kuat, dan jangan pernah menyerah. Setiap langkah yang kita ambil, baik besar atau kecil, adalah bagian dari perjalanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.